Oke, sorry ya, break keputus, biasalah, amatiran. Oke, jadi hari ini sebetulnya saya ingin mengajak kalian melihat bagaimana proses suatu kebijakan, bagaimana proses dia dirumuskan, kemudian diterima dan akhirnya diimplementasikan ke masyarakat ya. Coba lihat slide yang saya kirim kemarin. Kita akan bahas satu persatu hari ini. Temanya adalah tentang proses perumusan kebijakan. Oke, ya. Yang pertama, ya, coba lihat slide-nya ya masing-masing. Pertama, proses suatu perumusan kebijakan itu dimulai dari mengidentifikasi isu kebijakan. Isu kebijakan. Oke. Uh, Kalian tahu apa yang dimaksud dengan isu? Oke. Isu adalah bukan isu-isu berita nggak benar, bukan ya. Ini beda. Ini isu yang rada ilmiah. Oke. Jadi isu adalah uh, suatu apa ya? Uh, suatu apa seperti kalau makanan itu apa ya, kalau diibaratkan makanan ya, ini suatu bahan ya, suatu pokok bahasan ya, tentang apa yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Ingat ya, isu itu kaitannya sama hangat. Kalau nggak hangat lagi nggak jadi isu, udah basi ya. Jadi kalau isu-isu tuh mesti yang hangat-hangat ya. Oke. Jadi suatu bahan atau topik atau pokok bahasan yang sedang hangat di masyarakat, ya, itu namanya isu. Nah ini berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Nah kan sekarang kayak orang heboh kan, makanya saya cerita tadi sebelum pemerintah mengambil kebijakan itu kan sudah banyak pihak yang mendesak ya, masyarakatnya, LSM ya, orang dari luar, WNI kita yang dari luar, dari segala macam, dari daerah, dari pusat sendiri ya. Ayo pemerintah, ambil tindakan dong, ambil kebijakan, mati semua kita nih kalau enggak, gitu ya. Nah maka berkaitan dengan itu maka diambillah satu kebijakan oleh presiden, lockdown yang saya cerita tadi ya. Jadi yang pertama dalam proses perumusan kebijakan itu adalah mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, kalau kita nggak identifikasi gimana bisa kita tahu? Ya kan? Jadi awalnya adalah identifikasi dulu. Seperti mau menangani virus corona. Kenali dulu dong seperti apa dia. Ya, baru kita bisa menangani. Lah kalau nggak kenal gimana kita bisa menangani? Maka di awal adalah mengidentifikasi isu yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil. Oke. Nah, ada empat syarat ya yang terkait dengan hal ini. Pertama, isu itu harus disepakati oleh banyak pihak. Bu, kalau misalnya cuma satu dua yang sepakat, yang mau, yang terpengaruh, ada. Kita sudah bilang tadi, kita bicara masalah sosial. Indikatornya adalah terkait atau mempengaruhi banyak orang. Ya, siapa? Orang semuanya. Siapa sekarang yang tidak terpengaruh oleh virus corona COVID-19 sekarang? Siapa? Nggak ada yang tidak bicara soal itu sekarang. Ya, menteri aja kena, wali kota aja kena, ada yang sampai meninggal malah, dan dokter, perawat segala macam ya. Wah, udah pusing kita. Ya. Jadi pertama, dalam mengidentifikasi isu kebijakan tuh cirinya dia disepakati banyak pihak. Jadi semua pihak ini sudah bergerak. Oh, kita sepakat pokoknya harus diambil kebijakan. Kalau enggak, kita bisa mati semua. Bagaimana caranya? Halo Pak Presiden, Pak Menteri segala macam, ya, lewat media massa, lewat aksi sosial, lewat macam-macam. Ya, jadi disepakati oleh banyak
pihak ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki prospek untuk dipecahkan. Ada sumber daya. Kalau misalnya kita bilang, oh pokoknya kita harus mengatasi masalah ini, masalah COVID-19 supaya tidak bikin banyak korban. Dokter nggak ada, alat kesehatan nggak ada, perawat nggak ada, minimal aja lah masker nggak punya, ya. Nah, gimana kita bisa mengatasi masalah ini? Makanya harus ada sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya yang lain-lain, sarana prasarana dan sebagainya. Ya, jadi ada daya kita, ada prospek untuk memecahkan masalah ini. Jadi jangan ambil alternatif yang saya mau ngambil alternatif ini tapi saya nggak mampu. Nggak bisa itu. Ya, harus ada daya, harus ada prospek untuk memecahkan masalah itu, bahwa kita pasti mampu kalau mau dan ada dukungan sumber daya. Oke, sederhana aja tentang sumber daya. Mau makan tapi nggak ada makanan, nggak ada kendaraan untuk mau pergi dan sebagainya, uang juga nggak ada, bisa nggak kira-kira mau makan? Susah ya. Nah, itu contoh sederhana ya. Oke, nah yang ketiga harus sejalan dengan pertimbangan politik. Jadi ini gini nih, cerita soal politik-politikan ya. Si Jokowi, kenapa setelah didesak baru boro-boro mengimplementasikan atau mengambil kebijakan, oke, kita lockdown. Kenapa nggak dari awal? Karena dia mikir-mikir. Biasalah nih Jokowi ini banyak yang bisik-bisik. Pembisiknya nih ada yang bagus ada yang enggak. Berdiri dari berbagai kelompok kepentingan. Si Jokowi mikir, kalau aku dengar si Ano nanti gini, kalau aku ambil tindakan ini nanti si ini marah, kalau misalnya ini banyak lah yang ditimbang-timbang ya untung ya rugi yang dari aspek politik lah kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya wah gawat nih, si Jokowi pikir enggak, aku ini kan mau terus jadi presiden, kalau rakyat nggak percaya lagi sama aku nih gawat nih, mungkin dia berpikir begitu. Akhirnya dia pikir oh ya oke, saya setuju untuk melakukan lockdown walaupun lockdownnya nggak jelas ya. Oke, gitu ya. Kemudian sejalan dengan ideologi siapa? Ideologi partai yang berkuasa. Kita ini ibarat perahu besar, nahodanya presiden si Jokowi. Tapi ingat, si Jokowi itu diluncurkan oleh siapa? Partai, tidak independen kan? Dia diluncurkan oleh, dia pakai perahu. Perahunya apa? BDI. Ya kan? Belakangnya siapa? Megawati. Makanya dia, ayo si Jokowi begini, kata Megawati, nurut si Jokowi. Ya, itu yang bikin kita keselnya ya. Banyak nih yang si Jokowi ini seperti boneka, dioyeng ke kiri, dioyeng ke kanan sama dalangnya. Ya, oke, sayang ya. Oke, mestinya dia tegas, dia punya prinsip. Cuma itulah kalau orang banyak utang budi itu nggak punya daya upaya, ya, nggak punya kekuasaan untuk bertindak. Didoyong orang kemari, ayo yang kemari, banyak utang budi, ya. Oke, jadi sejalan dengan ideologi partai yang berkuasa. Biasa begitu. Kalau misalnya kayak misalnya PDI bilang, oh saya setuju dengan ini, oh yang lain-lain tidak setuju, masih juga akan dijalankan, ya. Tapi kalau misalnya, itulah jeleknya, ya. Saya bilang, ya. Tapi kondisi negara kita seperti itu, presiden kita seperti itu, ya. Inilah, jadi jelek juga ya kalau kebanyakan hutang budi gitu ya sama orang ya, jadi nggak independen gitu. Jadi jangan punya utang budi lah kalau bisa. Oke, sekarang proses yang kedua, ya. Kita mau merumuskan agenda kebijakan, ya. Dari tadi mengidentifikasi isu, jadi dilihat dulu nih, identifikasi dulu loh isunya seperti apa nih, lagi anget nih, yang bagaimana nih, kan ceritanya banyak nih, kemudian dikristalkan, oh masalahnya seperti apa sebetulnya.
Karena si A bilang begini, si B bilang begitu, si C ahli ini bilang itu, komentator ini bilang itu. Banyak lah, pusing kita kalau didengar, ya. Oke, jadi harus dikristalkan, ya, menjadi suatu agenda. Kalian bikin agenda? Bikin ya. Bahwa dari sekian banyak yang saya harus rumuskan itu, maka saya kristalkan menjadi agenda. Masalah 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kemudian masing-masing pemecahan masalahnya dicari. Ya. Oke. Jadi merumuskan yang kedua ya, yang langkah kedua dari proses perumusan kebijakan itu adalah merumuskan agenda kebijakan. Ya, agenda ini ya masalah yang mungkin untuk direspon ya. Saya bilang tadi kalau kita ingin mengatasi masalah tapi itu di luar kemampuan kita, itu namanya mimpi. Tapi kalau misalnya kita sudah agendakan, oh ya ini mungkin kita untuk mengatasi masalah ini. Karena apa? Kita lihat ada sumber daya, ada dukungan politik, ada dukungan masyarakat. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi coba tuh lihat di sana. A policy agenda is that list of subjects or problems to which government official and people outside the government closely associated with those officials are paying some serious attention at any given time. Jadi kita rumuskan satu agenda kebijakan yang berisi, agenda itu kan tidak cuma satu namanya agenda ya. Agenda biasanya listnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 taruhlah kita. Nah ini kita fokuskan semuanya, sumber daya semua difokuskan, semua memfokuskan untuk mengatasi masalah itu. Itu namanya merumuskan agenda kebijakan. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, terkait dengan identifikasi isu menjadi kebijakan, jadi saya bilang tadi kan isu itu apa? Hal-hal yang lagi hangat ya, lagi hangat dibicarakan oleh semua segmen masyarakat, ya, segmen yang ada, ya, nggak masyarakat, nggak pemerintah, nggak politisi, nggak sejarawan, nggak usahawan, konglomerat apa semua ya, orang-orang pengusaha semua ke itu ya, kepanasan gara-gara isu itu ya. Cuma ada beberapa faktor internal. Jadi dari faktor internal yang sifatnya ada di dalam, apakah isu, kita bilang tadi kan isu itu kan banyak ya, isu ini, isu itu, isu itu, isu itu. Cuma isu yang paling penting adalah isu kebijakan yang akan menjadi kebijakan maksud saya. Jadi dikristalkan, dirumuskan menjadi agenda. Ya, ada beberapa faktor internal dari sifatnya internal. Ya, apakah isu yang kita identifikasi tadi itu akan menjadi kebijakan? Kan ceritanya isu itu kan belum kebijakan ya, tapi akankah ia menjadi kebijakan? Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kita lihat slide-nya ya, sambil dilihat slide-nya. Oke, di itu ya, setiap mahasiswa saya harapkan sudah memfotokopi ini atau dia download kemudian difotokopi supaya ketika saya menjelaskan itu bisa dilihat ya, bisa dilihat apa yang sedang saya jelaskan ya. Jadi sambil buka video lihat apa yang materi yang sudah saya berikan kemarin. Oke. Nah, jadi ada faktor-faktor internal yang menyebabkan pergeseran dari isu, apakah dia tetap hanya isu. Nah, kalau isu ya sekedar isu ya, berita yang enak dibicarakan, isu inilah, isu itulah, isu ekonomi, isu politik, isu artis, isu segala macam ya. Tapi apakah ini akan berubah menjadi kebijakan? Itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan politisi. Ya, coba lihat tentang virus corona ini aja, nggak usah jauh-jauh. Berapa banyak tuh yang ngomong, ya politisi, ya apa segala macam itu ya. Ya, orang-orang yang kompeten atau malah orang-orang masyarakat biasa. Ini yang kita bicarakan adalah orang-orang yang sifatnya politis ya,
kepentingan politis ya. Jadi kalau misalnya seperti ini saya lihat kan, yang pro pemerintah pasti mendukung kebijakan pemerintah, ya kan? Siapa yang pro pemerintah? Partai yang pro pemerintah, saya pikir semuanya kali ya. Sangat sedikit yang menjadi, cuma yang saya tahu yang apa tuh namanya, yang antagonis ya, yang tidak mendukung PKS ya, yang lainnya mendukung ya. Mendukung si Jokowi itu loh. Nah, jadi gaya kepemimpinan politisi ini mempengaruhi. Jadi ibarat kata corongnya. Jadi kalau kita orangnya ngomong ke kanan lah kita. Maka kebijakan itu akan bergeser ke kanan. Isu itu akan menjadi kebijakan yang ke kanan. Kalau dia bilang ke kiri lah kita rame-rame. Ke depan lah kita rame-rame. Ya, yang begitulah judulnya. Jadi orang-orang yang menjadi corong, ya, orang-orang yang punya power, ya, orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya kekuasaan, ya. Nah, kalau dia bilang, oke, kita ambil kebijakan, bagaimana judulnya, mengatasi virus corona, lockdown. Nah, kalau begitu, ya sudah lockdown. Tadinya kan belum menjadi kebijakan kan, baru menjadi isu. Ayolah pemerintah kita nih udah banyak jatuh korban, banyak yang PDP, banyak yang ini nanti dan waktu itu masih sekedar isu. Tapi kan udah didesak oleh macam-macam segmen, akhirnya menjadi kebijakan ya. Artinya yang pertama itu ya, faktor internal ya. Yang kedua, visi dan misi partai pendukung pemerintah. Seperti yang saya bilang tadi, pemerintah, siapa sih pemerintah itu? Presiden dan kabinet, menteri-menterinya dia, menteri-menterinya si Jokowi, kepalanya si Jokowi, presiden ya. Oke, jadi kalau visi dan visi partai pendukung pemerintah itu mendukung apa yang menjadi isu sekarang ini untuk diagendakan menjadi kebijakan, maka dia akan menjadi kebijakan. Tapi kalau enggak. Misalnya PDI menolak, PDI kan partai yang terbesar ya, paling berpengaruh di negara kita mungkin si PDI itu ya. Nah, kemudian disusul oleh apa? Golkar, Demokrat, apa segala macam. Kalau mereka bersuara kor mengatakan, oh ya kita atasi bersama-sama, oke setuju, maka menjadi kebijakan. Tapi kalau mereka bilang, oh enggak, ini saya nggak setuju, ini sudah nggak bakal menjadi kebijakan. Tetap aja hanya sekedar isu. Isu is issue. Ya, not a policy. Oke. Kemudian keberhasilan pemerintah di masa lalu. Jadi kalau sebelum pemerintah kita ini ada misalnya masalah yang serupa, kemudian diambil kebijakan seperti itu. Nah, keberhasilan pemerintah yang di masa lalu itu menjadi potret, menjadi contoh. Oh, kalau dulu juga pernah terjadi seperti ini. Maka di waktu misalnya nih ya, misalnya saat itu yang SBY melakukan itu. Saat itu apalah yang dilakukan? Oh, sekarang kita coba lakukan lagi. Ya, jadi keberhasilan pemerintah di masa lalu itu menjadi suatu semacam sinyal bagi pemerintah yang saat ini untuk melakukan hal yang sama, setidaknya mengadopsi, gitu ya. Oke. Kemudian perubahan struktur pemerintahan dan kabinet. Coba kita lihat, ya. Kata orang ini ada pemeo, ada slogan yang dari dulu juga sudah kita dengar sebetulnya ya. Ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kebijakan. Ya. Jadi apa artinya? Emang benar sebetulnya ya. Karena apa? Ganti menteri, ganti kebijakan. Iya, menteri coba lihat yang menteri pendidikan aja. Dulu gimana coba pendidikan kita? Ya. Sekarang coba lihat. Karena menterinya muda, merdeka semua, merdeka belajar, merdeka kampus. Nah, akhirnya merdeka semua kita, gak ke kampus-kampus, ya. Oke, ya. Jadi perubahan struktur pemerintahan dan kabinet itu mempengaruhi apakah suatu isu itu akan menjadi kebijakan atau tidak, ya. Tapi ini adalah faktor-faktor yang bersifat internal. Oke. Kemudian perubahan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ya, karena apa? Kemarin kan sempat dibilang oh pemerintah ini lamban gini.
Kenapa? Ujung-ujungnya adalah duit. Kita nggak siap dengan dana, apa yang namanya ya, dana emergensi. Mestinya kan ada dana emergensi. Orang kalau bikin anggaran, kayak misalnya kalau kalian sudah bekerja nanti bikin anggaran, ini anggaran rutin, ini anggaran yang eh, emergency, itu harus ya. Kenapa? Karena satu waktu kita tidak bisa memperkirakan tiba-tiba terjadi apa. Nah, itu perlunya dana emergency ya. Jadi ada dana yang disisihkan untuk emergency. Nah, ketika COVID melanda negara kita, kita tidak mempersiapkan untuk anggaran menangani COVID. Akhirnya apa? Kacau balau kelabakan. Makanya lamban diambil tindakan, lamban diambil kebijakan. Karena mempertimbangkan kita mau begini, mau cepet, dananya mana? Kita mau mengantisipasi supaya masyarakat tidak kena, suruh pakai masker, tapi dananya mana? Masker nggak ada, dananya nggak ada, ya, gitu kan? Nah, dan sebagainya, ya. Nah, jadi anggaran pendapatan belanja negara ini sangat mempengaruhi apakah isu itu akan bergerak menjadi suatu kebijakan atau tidak, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua faktor tadi yang sudah saya bilang, adalah pertama adalah mengidentifikasi. Jadi proses perumusan masalah pertama mengidentifikasi isu sehingga menjadi kebijakan. Yang kedua adalah apa tadi? Merumuskan agenda kebijakan. Jadi dari identifikasi kita kristalkan isu-isu itu menjadi suatu agenda. Agenda adalah suatu rangkaian subjek atau daftar yang menjadi fokus untuk ditangani, ya. Jadi apa yang kita bikin menjadi agenda adalah hal-hal yang akan kita fokuskan untuk ditangani, ya. Itu adalah proses perumusan kebijakan, ya. Oke. Saya itu ya. Kemudian kita lanjutkan satu slide lagi untuk pertemuan yang hari ini, ya. Kita lanjutkan bagaimana faktor internal sehingga yang mempengaruhi sehingga isu itu menjadi satu kebijakan, ya. Saya lanjutkan tadi APBN, ya. Kemudian perubahan ekonomi, ya. Baru-baru kemarin, perasaan masih ingat kita ya, memang kita diminta untuk lockdown transportasi, ya. Jadi diblokir, kita aja yang ke Bengkulu nggak bisa keluar, orang Bengkulu nggak bisa masuk, itu yang di Bengkulu, ya. Kemudian si Jokowi bilang apa? Dilarang mudik. Artinya apa? Tidak ada pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain, oke. Tapi coba bayangkan, beberapa hari ini kita dikejutkan lagi oleh pemberitaan di media bahwa Menteri Perhubungan membuka kembali isu bahwa orang boleh, apa ya, bukan bilang boleh mudik, bukan, tapi mulai bergerak. Kalau tadi udah di lock, tak boleh dari daerah ke daerah lain, kalau sekarang boleh. Buktinya apa? Transportasi udara mulai dibuka. Katanya sih terbatas, tapi saya nggak yakin karena akan banyak celah, ya. Tadinya pesawat nggak boleh terbang dari dan ke, sekarang boleh. Kemudian bus begitu juga. Kemudian apa lagi? Laut begitu juga. Kalian percaya apa? Kalau misalnya petugas bilang, oh Pak, saya membawa misalnya ini truk isinya bawang merah semua, percaya? Padahal di dalamnya itu orang. Mungkin karung-karung sebelah-sebelah sini adalah bawang merah, di sebelahnya tengah mungkin orang. Kemarin saya sempat itu saya nyoba naik angkot kemarin, ya, pergi ke suatu ke pasar urusan buka puasa gitu ya, mau beli buka puasa. Kemudian di angkot itu ibu-ibu cerita-cerita, ya banyak yang tertangkap orang-orang masuk Bengkulu, ya, yang inilah yang di mobil apa, mobil
Ini nih yang buat ngangkut kendaraan, padahal di tengahnya orang, kemudian pokoknya dia pinter-pinter banget sembunyi, tapi akhirnya ketahuan, ya. Oke, jadi buat apa? Kata Pak Menterinya, Menteri Perhubungan, oh supaya ekonomi kita eh, menggeliat lagi, ya. Akhirnya transportasi mulai dibuka, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan saya tidak ini sudah mulai heboh lagi kan, ini kok main-main, kita udah setengah mati, Bengkulu aja sudah di ini nggak boleh masuk ini tiba-tiba Jakarta bilang oh buka lagi tuh jalur transportasi. Itu kan namanya main-main ya. Nah itu bayangkan, nah, ini adalah akibat perubahan ekonomi. Pertimbangannya hanya ekonomi, padahal ekonomi itu memburuk karena adanya COVID. Maka masalahnya adalah diatasi dulu COVID-nya, baru nanti ekonomi akan pulih. Kalau ini enggak, biarin COVID, yang penting ekonomi jalan. Kalau orang bergerak bebas lagi, akhirnya kan penularan akan makin terbuka, akhirnya enggak selesai masalahnya. Nah inilah ya kacau beliau ya. Oke. Kemudian pemberitaan media massa. Pemberitaan di media massa, coba kita lihat ya. Itu pernah kalian dengar dulu yang Alvin Toffler dikatakan bahwa siapa yang menguasai media massa maka dia akan menguasai dunia. Kita tahu semua dari mana? Dari media massa. Jadi media massa sesukanya dong menyetir pendapat orang, menyetir opini orang, membuat mana yang salah menjadi benar, mana yang benar menjadi salah dan sebagainya. Ya, hebat. Kalau mau menguasai dunia, kuasain media massa. Anda bisa setir sesukanya. Ya, oke. Nah kemudian adalah opini publik. Nah opini publik ini sesuatu kekuatan yang maha dahsyat. Ya, kalau semua segmen masyarakat, pemerintah, apalah segala macam ya, uh, usahawan dan sebagainya ya, itu bersuara satu, membuat satu opini publik, maka ini akan menjadi kekuatan pendorong yang sangat hebat untuk membuat dari isu menjadi satu kebijakan. Seperti yang saya bilang di awal, semua orang mengatakan atasi segera COVID-19. Caranya adalah lihat negara lain, mereka melakukan lockdown pemerintah. Semua bersuara satu. Akhirnya Jokowi terpaksa mengambil langkah lockdown. Ya, oke. Kemudian perubahan keputusan pengadilan. Ya, jadi kalau ini mungkin tak cocok dengan cerita si COVID, ya. Tapi artinya adalah ini misalnya terjadi, contohnya misalnya ada sengketa negara, misalnya pembebasan lahan apa segala macam lah, ya, terkait dengan undang-undang atau keputusan peradilan apa segala macam gitu. Nah, ini akan mengubah isu itu akan menjadi suatu kebijakan atau tidak. Nah, kalau ini nanti akan saya ceritakan di tempat yang lain ya. Oke. Tapi perubahan keputusan pengadilan ini menjadi salah satu faktor yang membuat apakah isu ini akan bergerak menjadi kebijakan atau tidak. Ya. Kemudian hubungan internasional. Siapa di dunia ini yang tidak punya hubungan ke negara lain? Pasti ada semua, ya. Nah, kita adalah satu negara dalam konteks hubungan internasional. Jadi apa yang terjadi di dunia luas ini di negara lain itu akan mempengaruhi kita. Buktinya ini, salah satunya contohnya adalah pandemi ini. Ya, jadi semua negara akhirnya terkena dampaknya, semua negara akhirnya saling membantu, semua negara akhirnya mengambil kebijakan, mencontoh yang sudah kayak misalnya Wuhan melakukan lockdown dan berhasil menurunkan angka kematian, kita adopsi itu sehingga melakukan lockdown dan seterusnya. Ya, ini artinya ada relasi atau pengaruh
hubungan internasional terhadap kebijakan yang diambil oleh negara kita khususnya. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Saya kira untuk hari ini demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuliah yang pertama.